Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat di dalam belajar online kita. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 6, cover buku kita sudah muncul. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAIBP kelas 6 SD. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Pada video ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Pelajaran ke-10 dari buku kita. Baik, sudah siap belum semuanya? Oke, kalau anak-anak sudah siap, kita lanjutkan. Keluarga Imran. Nah, ini ada gambar Baitul Maqdis ya, di Palestina. Ada apa dengan keluarga Imran? Yuk kita lanjutkan. Nabi Zakaria alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihi salam memiliki seorang istri yang bernama Isya, saudara perempuan dari Hannah. Hannah adalah istri Imran. Kedua pasangan suami istri ini yaitu Nabi Zakaria dan Isya serta Hannah dan Imran belum dikaruniai keturunan. Hannah dan Imran bernazar bila diberikan keturunan akan diabdikan sepenuhnya untuk Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar dariku. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa keluarga Imran. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut diberi nama Maryam. Kemudian Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis. Sejarah Islam. Yang mengasuh dan membesarkan Maryam, yaitu anak dari Imran dan Hannah, adalah pamannya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Jadi ada apa dengan keluarga Imran? Keluarga Imran adalah saudaranya Nabi Zakaria. Kita lanjutkan. Maryam diasuh pamannya. Ini ada gambar buah-buahan, ada hidangan. Ada apa dengan kisah yang akan kita sampaikan? Yuk kita lanjutkan. Imran meninggal sebelum anaknya lahir. Jadi
Imran, ayah dari Maryam, sudah meninggal sebelum Maryam dilahirkan. Maryam diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah Maryam dewasa, Nabi Zakaria alaihissalam menempatkan di salah satu kamar di Baitul Maqdis. Suatu ketika, Nabi Zakaria alaihissalam hendak mengantarkan makanan kepada keponakannya, yaitu Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam terkejut melihat di samping Maryam ada makanan. Kejadian itu terjadi berulang-ulang. Kenapa Nabi Zakaria terkejut? Karena memang yang mengantarkan makanan adalah Nabi Zakaria, tidak ada orang lain. Tetapi kenapa di samping Maryam selalu ada makanan? Nabi Zakaria alaihissalam kemudian bertanya kepada Maryam perihal datangnya makanan itu. Karena tidak ada seorang pun yang masuk kamar selain dirinya. Maryam pun menjawab, "Wahai paman, makanan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan atau tanpa hisab." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bersama-sama. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab atau tanpa perhitungan." Nabi Zakaria alaihissalam sadar bahwa Maryam mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan anak semuanya. Kesabaran Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, ini gambar Baitul Maqdis kembali ya. Sejak menikah, Nabi Zakaria alaihi salam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan, yaitu anak. Siang malam Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia dan istrinya tidak muda lagi, jadi sudah tua, Nabi Zakaria tetap yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa mereka. Keyakinan Nabi Zakaria alaihissalam bertambah kuat tatkala melihat mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam, keponakannya. Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bila tidak ada penerusnya. Bila Nabi Zakaria sudah meninggal, maka Nabi Zakaria khawatir
Bani Israel akan kembali musyrik, menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bihulami ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Artinya, Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Putra Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, kita lanjutkan. Karena keimanan dan ketakwaan Nabi Zakaria alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan anak laki-laki yang bernama Yahya, di mana nama Yahya ini belum dipakai oleh orang-orang sebelum Nabi Zakaria. Yahya pemuda yang soleh, yang membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang pemberani, menjadi pimpinan yang dianut. Yahya pemuda yang menahan diri dari nafsu serta godaan syaitan. Yahya kelak diangkat menjadi seorang nabi atau rasul Allah. Alangkah bahagianya Nabi Zakaria alaihissalam atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan anak laki-laki, dikala mereka, Nabi Zakaria dan istrinya Isya, sudah tidak muda lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Pemberi kepada yang Dia kehendaki. Nasihat baik. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Dari kata mutiara Arab. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan meneladani perilaku Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, ada gambar teman kita sedang beribadah. Yang pertama, kita bersabar dalam memahami pelajaran. Ini kita mencontoh bagaimana Nabi Zakaria sangat bersabar ketika belum dikaruniai keturunan atau belum dikaruniai anak. 2. Berzikir dan berdoa setiap selesai melaksanakan sholat. Berzikir dan berdoa karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Zakaria terus berdoa dan kemudian tawakal, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyayangi adik dengan membantu mengerjakan PR. Kasih sayang yang sudah ditampilkan Nabi Zakaria dan istrinya Isya dari ketika mereka menikah hingga sudah tidak muda lagi, dan akhirnya Allah memberikan keturunan kepada mereka. Baik anak-anakku semuanya, cover buku kita sudah muncul. Maka selesai sudah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat semuanya. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cukup sekian pelajaran video kita pada kesempatan kali ini. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.